Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat jumpa lagi dengan saya Kang Kosip. Saya akan melanjutkan video saya beberapa bulan yang lalu karena tidak bisa langsung proses cepat ini untuk pembuatan bonsai kelapa. Jadi seperti yang saya pegang ini sudah umur kurang lebih sekitar 7 bulan, dan ini memang masih ada sabutnya yang masih utuh. Jadi memang kita bisa membuat macam-macam model untuk pembuatan bonsai kelapa seperti ini sudah jadi, tinggal merapikan aja. Tinggal merapikan seperti ini, umur kurang lebih sekitar 9 bulan, buat 9 bulan yang lalu. Sedangkan yang ini nanti akan saya tebas batang untuk memperkecil ya, untuk mengkecilkan batang. Jadi sebenarnya sudah bagus ini, seperti ini. Nah, ini sudah bagus, jadi daunnya sudah bisa pecah, ini sudah bagus, tinggal merapikan saja. Namun saya akan tetap nanti potong tebas batang, agar lebih kerdil lagi pertumbuhannya. Dan untuk perawatan seperti ini, ingat untuk tanah jangan sampai tanah bercampur bekas-bekas sabut kelapa atau apa, karena akan dapat menimbulkan semut, dan kalau kita kurang perawatan nanti semut akan masuk ke sela-sela ya, seperti ini lubang di sini. Dia akan melubangi, lama-kelamaan akan busuk, akan membusuk. Jadi lebih baik cari tanah liat yang gembur, dan untuk pemupukan juga penting ya, pemupukan juga penting. Setelah untuk pupuk, saya menggunakan pupuk organik, dan saya coba kemarin tuh pakai pupuk organik cair, saya beli dari Surabaya kemarin ya. Jadi sebenarnya pupuk itu untuk pupuk sawit. Kebetulan saya tinggal di Kalimantan Tengah, jadi untuk di sini karena saya tinggal di lingkungan kebun, maka saya akan menggunakan pupuk organik cair untuk memupuk ini. Jadi bisa dilihat pertumbuhannya sangat subur ini ya, sangat subur sekali. Baik, ya langsung saja kita akan saya tunjukkan untuk perawatannya. Kita gali dulu, kita cabut pelan-pelan, jangan sampai putus akarnya. Nanti akan kita ganti, atau kita balik tanahnya bisa juga. Baik, kita tumpah aja. Ini contohnya semut ya, ini jadi lihat semut. Jadi saya siap untuk obatnya semprot untuk membunuh semutnya. Kita keluarkan dulu. Banyak sekali semutnya ini. Ini untuk sarang semut ya. Ini memang kemarin saya kasih contoh, saya buatkan yang banyak sabut kelapanya. Sedang kalau baru pertama membuat, salah tanahnya ya. Nah, seperti ini bisa dilihat ini. Ini akan kita kembalikan lagi, kita tanam lagi, kita masukkan ke pot. Nanti tanah itu akan kita campur pasir sedikit. Nggak bisa langsung dipotong aja, nggak apa-apa ya. Dia akan tumbuh lagi. Ya, baik, kita ambilkan potnya. Ini
Ini lebih bagus seperti ini ya, pas dicampur pasir tanah. Kita bisa juga gunakan tanah yang tadi karena sebetulnya sudah ada ya. Kita buang, ambil sedikit dulu. Ya, seperti ini. Dan nanti ini kan kita biarkan selama kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan. Nanti akan kita potong juga untuk ini batangnya, untuk mengecilkan batang seperti ini. Yang ini nanti seperti yang saya bilang di awal tadi, akan kita tebas batang untuk mengkerdilkan lagi pertumbuhan batangnya. Untuk pemotongan bisa diambil 2 jari dari pelepah paling bawah ya, pelepah yang paling bawah 2 jari lebih sedikit ya, atau kurang lebih sekitar bisa 5 sampai 7 cm bisa ya. Ya, seperti ini ya. Ya. Setelah ini kita sungkup, rapikan dulu. Kita rapikan dulu. Ya. Setelah ini kita sungkup. Sungkup pakai plastik ya. Pada saat setelah tebas batang, biasanya dia akan mengeluarkan air dari gas ini, dari sini, jadi dia akan berair. Makanya kita tutup plastik tanpa kita ikat, seperti ini aja, Terus pada saat penyiraman jangan sampai kena air. Bisa seperti ini juga, supaya ada teban plastiknya nanti kalau ada angin seperti ini bisa, agar tidak terbang. Ya, kalau cuciannya ya, jelasin. Ada yang gaping suaranya, saudara-saudara. Ada yang gaping. Ya, sudah kita potong tebas batang. Jadi kita tunggu sampai kurang lebih 2 minggu atau 20 hari, nanti baru kita buka. Setelah tunasnya sudah benar-benar keluar. Dan ini untuk yang ini tinggal perawatan aja ya, kita bersihkan tapas-tapas yang ada di sini, kita bersihkan yang ini. Nah, per jari ini kita bersihkan pelan-pelan, jangan sampai kena batangnya, cutternya atau pisaunya. Nanti setelah bonsai umur kurang lebih sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun, nanti akan kita pindahkan ke pot ya. Sebenarnya dari awal sudah bisa kita pindahkan ke pot, namun biasanya saya seperti itu. Sudah umur 1 tahun baru saya pindah ke pot khusus untuk bonsai. Jadi nanti pada saat video yang berikutnya saya akan share lagi untuk pemindahan
bonsai, demikian bonsai yang sudah berumur 1 tahun atau 1 tahun lebih ke pot ya, pot bonsai khusus untuk bonsai. Bonsai. Ini pelan-pelan, jangan sampai kena batangnya. Bisa kita tarik dulu, kita potong. Sebenarnya pisaunya cutternya kebesaran, kurang kecil ya, kurang kecil. Tarik, kita bersihkan semua. Setelah ini bisa kita taruh di tempat yang banyak terkena sinar matahari untuk mempercepat pertumbuhannya. Mempercepat pertumbuhan. Seperti ini. Ya. Nah, kita bersihkan dulu agar kelihatan rapi. Nah, itu aja, demikian yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan saya buatkan tutorial lagi untuk pemilihan ke pot khusus bonsai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like atau subscribe, karena subscribe tidak bayar. Salam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat jumpa lagi dengan saya, Kang Gosip. Saya akan melanjutkan video saya beberapa bulan yang lalu, karena tidak bisa langsung proses cepat ini untuk pembuatan bonsai kelapa. Jadi seperti yang saya pegang ini sudah umur kurang lebih sekitar 7 bulan, dan ini memang masih ada sabutnya yang masih utuh. Jadi memang kita bisa membuat macam-macam model untuk pembuatan bonsai kelapa. Seperti ini sudah jadi, tinggal merapikan aja. Tinggal merapikan. Seperti ini umur kurang lebih sekitar 9 bulan. Buat 9 bulan yang lalu. Sedangkan yang ini nanti akan saya tebas batang untuk memperkecil ya, untuk mengkecilkan batang. Jadi sebenarnya sudah bagus ini, seperti ini. Nah, ini sudah bagus. Jadi daunnya sudah bisa pecah, ini sudah bagus. Tinggal merapikan saja. Namun saya akan tetap nanti potong tebas batang. Akan saya tebas batang agar lebih kerdil lagi pertumbuhannya. Dan untuk perawatan seperti ini, ingat untuk tanah, jangan sampai tanah bercampur bekas-bekas sabut kelapa atau apa, karena akan dapat menimbulkan semut, dan kalau kita kurang perawatan nanti semut akan masuk ke sela-sela ya, seperti ini lubang di sini. Dia akan melubangi, lama-kelamaan akan busuk nanti, akan membusuk. Jadi lebih baik cari tanah liat yang gembur, dan untuk pemupukan juga penting ya, pemupukan juga penting. Setelah untuk pupuk, saya menggunakan pupuk organik. Dan saya coba kemarin tuh pakai pupuk organik cair. Saya beli dari Surabaya kemarin ya. Jadi sebenarnya pupuk itu untuk pupuk sawit. Kebetulan saya tinggal di Kalimantan Tengah. Jadi untuk di sini, karena saya tinggal di lingkungan kebun, maka saya akan menggunakan pupuk organik cair untuk memupuk ini. Jadi bisa dilihat pertumbuhannya sangat subur ini ya, sangat subur sekali. Baik, ini langsung saja kita akan saya tunjukkan untuk perawatannya. Kita gali dulu sabut, pelan-pelan, jangan sampai putus akarnya. Nanti akan kita ganti atau kita
kita balik tanahnya bisa juga. Baik, kita tumpah aja. Ya, ini seperti ini contohnya semut ya. Ini jadi lihat semut. Jadi saya siap untuk obat nyamuk semprot untuk membunuh semutnya. Kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dulu. Kita keluarkan. Banyak sekali semutnya ini. Ini untuk sarang semut. Ya, ini memang kemarin saya kasih contoh, saya buatkan yang banyak satu kelapanya. Kadang kalau baru pertama membuat itu asal-asalan tanahnya ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Bisa dilihat ini. Ini akan kita kembalikan lagi, kita tanam lagi, kita masukkan ke pot. Kita masukkan ke pot, nanti tanah itu akan kita campur pasir sedikit. Kalau bisa langsung dipotong aja nggak apa-apa ya. Dia akan tunggu lagi. Ya, baik, kita ambilkan potnya. Nah, ini lebih bagus seperti ini ya. Pas dicampur pasir tanah. Kita bisa juga gunakan tanah yang tadi karena sebenarnya sudah ada. Ya. Kita ambil sedikit dulu. Ya, seperti ini. Dan nanti ini kan kita biarkan selama kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan. Nanti akan kita potong juga untuk ini batangnya untuk mengecilkan batang seperti ini. Yang ini nanti seperti yang saya bilang di awal tadi akan kita tebas batang untuk mengkerdilkan lagi pertumbuhan batangnya. Untuk pemotongan bisa diambil 2 jari dari pelepah paling bawah ya, pelepah yang paling bawah 2 jari lebih sedikit ya, atau kurang lebih sekitar bisa 5 sampai 10 cm bisa ya. Ya, seperti ini ya. Ya. Setelah ini kita sungkup, kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu. Ya. Setelah ini kita sungkup. Sungkup pakai plastik ya. Pada saat setelah tebas batang biasanya dia akan mengeluarkan air dari gas ini, dari sini jadi dia akan berair, makanya kita tutup plastik tanpa kita ikat seperti ini aja, terus pada saat penyiraman jangan sampai kena air, bisa seperti ini juga supaya ada teban plastiknya nanti kalau ada angin. Nah, seperti ini bisa agar tidak terbang.
liatin suaranya saudara-saudara. Ada yang liatin. Ya, sudah kita potong tebas batang. Jadi kita tunggu sampai kurang lebih 2 minggu atau 20 hari, nanti baru kita buka setelah tunasnya sudah benar-benar keluar. Dan ini untuk yang ini tinggal perawatan aja, ya, tinggal perawatan aja. Kita bersihkan tapas-tapas yang ada di sini, kita bersihkan yang ini. Nah, berjaring kita bersihkan pelan-pelan, jangan sampai kena batangnya, cutternya atau pisaunya. Nanti setelah bonsai umur kurang lebih sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun, ini akan kita pindahkan ke pot ya. Sebenarnya dari awal sudah bisa kita pindahkan ke pot, namun biasanya saya seperti itu. Sudah umur 1 tahun baru saya pindah ke pot khusus untuk bonsai. Oke, nanti pada saat video yang berikutnya saya akan share lagi untuk pemindahan bonsai yang sudah berumur 1 tahun atau 1 tahun lebih ke pot ya, pot bonsai khusus untuk bonsai. Ini pelan-pelan, jangan sampai kena batangnya. Bisa kita tarik dulu, kita potong. Dari pisaunya, cutternya kebesaran, kurang kecil ya, kurang kecil. Kita bersihkan semua. Setelah ini bisa kita taruh di tempat yang banyak terkena sinar matahari untuk mempercepat pertumbuhannya. Seperti ini ya. Nah, kita bersihkan dulu agar kelihatan rapi. Itu aja, demikian yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan saya buatkan tutorial lagi untuk pemindahan ke pot khusus bonsai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like atau subscribe, karena subscribe tidak bayar. Salam satu.